Terus kula niku sangat fanatik kalian yang namanya belajar. Karena niku sing kula anggap ingkang ngilangi adab, ngilangi laknat. Kula beberapa kali terdikte oleh baca. Misalnya baca sistem geologi bumi. Niku zaman wonten likuifaksi teng Palu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Bahak, apa ada pembenarannya dalam Quran? Terus saya bilang, sampean baca ayat ini dengan kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler, atau bila perlu yang dikarang orang Kristen, biar kamu tidak nganggep saya ini nyari pembenaran. Selama ini alhamdulillah kadang kamus Munjid itu terkenalnya itu dikarang orang non muslim, tapi kadang itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah, tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar Munjid, ini ada hikmahnya adalah madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektivitas ilmu. Singkat cerita tak suruh nyari makna maro yamuru mauron. Jadi Allah ngendikan teng surat Tabarok, apa kamu merasa aman? Merasa aman setiap saat man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Allah zat yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan itu ya bahasa Arabnya tamur itu. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit. Sehingga Allah ngendikan innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi, setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi, itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, pada meteor yang jatuh, pada apa. Tapi kalau misalnya kita baca yang su'ul khotimah, ketakutan kita ya akan su'ul khotimah. Tapi terus kalau lihat berita TV corona, ya takutnya akan corona. Tapi setelah distatistikkan, misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur, itu ya terus takut tidur, karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk, dan itu artinya belajar. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak pati-pati mati. Ini yang membedakan saya dengan Gus Nadir PD saya kalau masalah ngadepi mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah, ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia, yaitu Nabi ngendikan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Sebagian doa Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Sohibul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya tidak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja kamu pas taat terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Ya, di sini hebatnya lagi-lagi GNU itu. Bohong fasik gendo kayak apa, kalau mati saya dia tombone menang kabeh, saya dia menang kabeh. Sesuai kayak ini, saya nih mun mboten saged maling, mboten saged korupsi. Oh nggih saya ini. Itu satu ilmu yang luar biasa, meskipun ya tentu agak ngawur, tapi itu bagus, secara ilmu bagus, karena al-maut adalah rohatun min kulli syarr. Lagi-lagi yang menyelamatkan itu illa aliman au muta'alliman, proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu, tak ulang berkali-kali. Saya tuh dulu ya gak paham, karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitabul halal wal haram. Termasuk bagaimana cara ngelola amwalus salatin yang terkenal korup, sementara menyumbang kamu sebagai jaizah, sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para guru. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram karena itu potensi haram, atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh, karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan, kali dipakai mereka ruwet. Kebetulan yang partai ini lebih besar Mas Nadif. Ya alhamdulillah. Terus dikiaskan sama ghanimah.
Lagi-lagi karena baca, saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja, Gus saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti, saya pernah sekolah di mana-mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu ghanimah. Kok kayak Islam tuh rampok gitu ya, perang sudah, orang kafir tuh kalah, hartanya diambil gini-gini. Ya ghanimah. Terus saya memberi analogi, kalau ada garong ke kamu, bawa senpi, bawa pedang, terus kamu mengalahkan garong itu, alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi, dan itu harbi. Dia baru nerima. Lagi-lagi ini barokahnya baca. Akhirnya saya baca kitabnya Imam Saroni namanya Al-Minanul Kubro. Itu beliau cerita wa mimma manallahu alaihi. Kesannya kayak orang sombong. Tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong, karena Imam Saroni bilang, kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amilin. Kamu termasuk ulama yang amilin. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya ndak? Kamu tadi subuh sholat, iya saya sholat. Kamu tadi zuhur sholat, iya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu tok, tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalan kok maksiat, bar salat ora tau syukur, bar zuhur ora tau syukur, bar asar. Berarti kan nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Oh sudah di situ al-minanul kubra, orang itu soleh semua. Nah saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab Al-Minanul Kubra. Jadi di situ hidup itu enak semua. Makanya saya itu masih ingat dialeknya dua orang alim, nggak perlu saya sebutkan, ini agak sensitif karena ceritanya itu ada anaknya kiai mau nyalek, karena dia anaknya kiai tanya, Mbah dalilnya nopo nanti yang kepengen jadi jabatan, mencari jabatan itu sah. Kalau yang jawab tak sebut nggak apa-apa namanya, jawabnya Mbah Mun oleh nggak apa-apa. Nabi Yusuf juga boleh jabatan, terus beliau baca qalat alni ala khuzainil ardi inni khafifun alim. Nabi Yusuf juga boleh jabatan ya Rabb. Didebat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf, syariatnya itu mansukhoh di syariati Rasulullah Muhammad SAW. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah gitu. Dari Mbah Mun gini bilang, anut kiai wae oleh pemenang anut Nabi. Sama ingat kalimatnya. Anut kiai wae oleh pemenang anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ij'alni ala khuzainil ard. Jadi akhirnya semenjak itu fikih-fikih ilmu tadi saya ulang lagi. Akhirnya saya cari, termasuk saya disuruh bangun. Saya golekno dalile nak wong soleh kok oleh jabat. Hatiku, wong dalil kok diorder saya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi am yahsudunan nasa alama atahum wa min fadlillah faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim. Sebab itu akhirnya kiai-kiai Indonesia itu mazhabnya Syafi'iyah semua. Politik ya kerso, jabat ya kerso, proposal ya kerso. Saya ini, maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusyuk pasti gedeng. Kiai kok gelem proposal, kiai kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah saya nggak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu tadi, itu yang mulai saya data. Nah kalau saya kan bawaan ilmu, saya baca. Itu bedanya saya dengan Mas Nadif, jadi bawaan baca. Karena kemarin saya dibully habis-habisan di Kudus, saya tidak punya kesempatan bicara di menantunya Neng Mu'ah ya. Wah ini kurang ajar betul orang ini kata saya. Tapi saya nyari sisi positifnya. Kalau saya dibully kan saya madlum. Orang madlum gampang jadi wali. Yang dia bully berarti zalim ya sudah, berarti wali saya gitu. Nah supaya dia juga wali sekarang tak bully supaya impas gitu. Jadi ini nolong beliau. Jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit, tapi kalau asar pulang ngajar. Ya begitu terus. Karena mbah-mbah saya itu sukanya ilmu, Masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan. Dan itu valid, data itu valid. Sufyan bin Uyainah itu orang yang khusyuknya Masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya. Nabi Isa itu senengannya itu ceria sekali. Nabi Yahya itu senengannya bersengut, abusan, suka kayak takut akhirat, takut penyakit. Tapi bukan takut corona, enggak yang jelas kan.
Saya akhir-akhir ini fatwa, sekarang jangan baca Uwais Al-Qarani, tapi Al-Qarni. Meskipun saya tahu ada yang baca Qarani di kitab-kitab, ada yang baca Qarni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qarni sementara. Sekali dibaca Al-Qarani itu nisbatun ilah. Iya, jadi makanya ini untuk sementara dibaca, ngikuti yang baca Uwais Al-Qarni. Meskipun di sarah-sarah, apa bifathir ra' wakila bi sukun, sudahlah sekarang harus ijma dulu Al-Qarni ya, karena kalau Al-Qarani itu akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan ka'anna kata manumin makrillah. Saya melihat kamu kok suka tertawa, seakan-akan kamu merasa aman tidak kena azabnya Allah. Nabi Isa akhirnya balas tanya, Mali aroka abisan ka'anna katai asumin rahmatillah taknatu min rahmatillah. Kowe mbesengut wae koyo dunia orang rahmat, anane corona tok. Padahal ya ono mangan, ono guyon, ono nikmat. Dan itu figur besar, akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga, setiap dakwah itu Nabi Isa nyari syirarun nas, Nabi Yahya cari khiyarun nas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang, berteman orang baik itu baik lah, nyaman, terus akibatnya juga baik. Nabi Yahya enggak. Limada tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk? Ana tabibun udawil mardo. Saya ini dokter, tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancanan orang fasik ya banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasik. Yang mesti salah yang menjadi fasik karena ketularan yang. Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu. Saya tuh suka sekali baca kitab yang berbeda. Saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi, orang-orang Maliki. Saya kemarin dikirimin hadiah oleh keluarga Pak Kures. Ada tanda tangannya Pak Kures dari Habib Ali, dari keluarga beliau. Ciri kitab namanya itu Sarah Bukhari yang dikarang orang India, orang modern, Anwar ya, Kiai Anwar Shah, orang-orang India ya, orang sekarang. Itu beliau termasuk mujaddid kalau dalam perasaannya orang India. Mensarai Bukhari ya, kira-kira sanadnya Sayyid Muhammad ke beliau itu 3 atau 4. Beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti itu. India kan banyak syurahul hadis, termasuk Waliullah Ad-Dahlawi, terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, banyak lah saya. Itu beliau cerita di kitab-kitab itu bahwa ilmu itu harus diungkapkan. Terus beliau cerita banyak tentang kewalian. Sampai dalam cerita kewalian itu unik. Dan terus kayak jadi wali itu gampang sekali. Ya diantaranya itu wali itu mau modal rasido. Sab'atun yuzilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Itu diantaranya itu wa rajulun da'athu imra'atun datu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu. Mau modal gak sido. Wis dijak wong ayu menarik muni ra gelem. Modal ra gelem iku iso dadi wah. Iku yuzilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla. Ya. Nah, masalah kita ora digelemi lah, itu masalah. Itu sangat. Jadi gampang sekali dalam kitab Al-Minanul Kubra. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini, tentu masa lalu kita yang buruk itu tidak diceritakan orang lain. Dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umatku semua itu dimaafkan, kecuali yang memperlihatkan salahnya dosanya. Jadi nggak boleh kalau sampean sekolah nggak naik kelas cerita anaknya. Kalau saya dulu nggak naik kelas, kalau punya utang koperasi tidak pernah bayar, nggak boleh cerita seperti itu. Kalau ditanya bapak dulu pinter nggak? Oh pinter sekali. Harus bilang gitu, pinter sekali. Pernah ranking pak? Ranking sekali sudah nggak apa-apa itu. Meskipun dengan makna yang lughawi ya. Saya dulu iskal. Kan nyon saya ini sering diparani orang yang mau tobat, tercerita saya dulu sering main perempuan, sering mabuk, tapi sekarang saya mau tobat gini-gini. Karena ini orang awam tak terima. Tapi saya bilang gini, kamu jangan cerita ke anak kamu. Terus dia cerita, tapi kan saya harus jujur. Karena ilmunya dia baru terlalu jujur itu penting gitu. Terus pokoknya menurut kula ora oleh cerita, pokoknya ora oleh cerita. Ya guys, oke. Setelah itu saya nyari-nyari sarah, termasuk kitab itu. Kok bisa orang yang tidak mujahirin, orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan, yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangat bener. Misalnya seorang bapak cerita, cuma mau disini nak pacaran tak ambung. Misalnya, anaknya mesti suatu saat kan dia puber, mesti nak ngambung niru bapak ya. Nah kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan,
Cung aku zaman yang pondok itu rezekiku kok bodoni. Kan terus jadi syariatun mutabah. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kiai, ternyata gitu ya tetap jadi kiai. Jadi kalau pura-pura soleh di rumah pura-pura soleh, seakan-akan di pondok tidak pernah kodok, tidak pernah setor meluntir, tidak pernah apa kan? Katanya, lalu lucunya, oke itu alasan. Alasannya Imam Ghazali itu paling masuk akal. Ini saya cerita, ila aliman barokahnya baca Imam Ghazali. Fa inna wa ta'ala yakrahu zuhurul ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujahar. Karena Allah itu gak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal itu artinya semua orang yang nakal. Oh itu niru kiai ini, karena ini niru kiai. Kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul, dan semoga ya suci betul, kan yang maksiat, yang mau maksiat ini nggak punya alasan karena masternya nggak pernah maksiat. Meskipun sebagian yang sultan nggak pernah konangan, nggak tahu pokoknya yang penting seperti itu. Itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya eskal loh. Kok? Ya tadi kullu ummati mu'afan illal mujahiri. Saya dulu eskal kan. Tapi setelah baca Ihya kata Imam Ghazali, karena Allah itu nggak suka zuhurul ma'asi. Allah nggak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita sebagai orang Islam yang entahlah istilahnya apa. Kalau istilahnya Mas Najib Islam Nusantara atau moderat macam-macam lah. Saya termasuk orang yang sebetulnya ingin nggak setuju, bukan karena menentang. Nanti ngapalkan firqahnya kebanyakan. 72 aja ngapalkan banyak ditambahi Islam Nusantara, Islam moderat, Islam garis apa lagi itu? Oh garis lurus. Ada yang lagi lucu. Ya macam. Tapi setelah saya ulang lagi, setelah baca banyak, itu akhirnya menjadi tahu. Karena apa ya? Fitrah salimah kita. Misalnya gini, ada cerita di kitab-kitab. Nabi Musa pernah istisqa nggak mandi. Kan nggak terima, dia seorang nabi kok istisqa nggak mandi. Saya ini kali muka ya Allah, kenapa doa saya nggak mandi? Terus kata Nabi, kata Allah, inna fihim namaman, di antara yang berdoa sama kamu yang istighosa kubro itu ada yang namaman, tukang ngadu itu. Nabi Musa ngajarin Tuhan, ya Allah kan gampang, kasih tahu dia siapa tak usir supaya tidak ikut istighosa, akan selesai. Terus dari pengiran lucu. Saya ini Tuhan, anha anin namimah. Saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah. Maka saya tidak akan namam. Anha anin namimah wa akunu namaman. Saya ini mengharamkan hadu-hadu kok terus Dudono sing kan ya sudah Gusti kalau gitu. Lalu solusinya gimana ini? Nanti solusinya gimana Tuhan? Ya sudah kamu nyari hamba saya yang namanya ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam. Makanya saya sama Mas Nadim itu sungkan karena di antara wali itu ada yang hitam. Oh hitam terus nggak apa-apa ini biar impas, biar saya sampean bisa jadi wali karena madlum kan. Itu ketemu. Setelah ketemu sama-sama nur. Anta bareh, ya saya bareh. Terus anta Musa, ya saya Musa. Kenapa kamu tahu? Dikasih tahu Allah. Ini karena sama satu nabi, satu wali. Terus saya ini mau istisqa gak mandi, tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Itu doanya tuh ngawur sekali, bukan sekedar ngawur sekali. Ya Allah, apa engkau sudah tidak punya stok air sehingga tidak ada hujan gitu? Apa angin-angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga tidak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan? Fakah ada Musa ajab tisawi, itu di semua kitab. Musa hampir saja jotos, dianggap doa yang enggak sopan. Tapi kata Allah, la tadribhu ya Musa fa innahu adhakani fil yaumi salasa marrat. Dia bisa bikin senyum saya sampai 3 kali kan. Lu soal mereka maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak ngefek ke engkau kok jenengan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadurruka. Akhirnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang ngawur. Maksiatuhum, makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fikih ya kadang kok nak gak ono apa-apa sing maksiat meneh. Kadang yo mikir. Yo nak sing taat meneh, tapi kok nak ono apa-apa sing maksiat yo maksiat meneh. Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa, tapi terus saya mikir. Memang kalau nggak ada gempa ya yang sholat aman, tapi yang maksiat juga
Daripada menggurui Allah, sudahlah, tidak berani berdoa, sudah Gusti ini dunia ini jangan pun terserah jenengan. Tapi saya sebagai orang muslim sing apian kan ya kepengen arham linnas. Boleh dalil lu kangelan, tapi gara-gara baca kibarek tadi, maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya bagi kita. Pun Gusti ra usah kakean pertimbangan pun udan mawon. Udan langsung. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu tidak hoax, ini kata Imam Sa'roni. Ada orang itu perajin sepatu, perajin sandal. Ya Allah, engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa, nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa, nanti saya yang fasilitasi, ada ini. Pakaiannya kalau dames. Apa, pokoknya saya ingin khidmat sama jenengan. Terus Nabi Isa yang terkenal baik itu, ya faham mabibat sih, hampir saja dibukut. Terus kata Allah, jangan Isa. Dia muji saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain, ini kalimat ini tasbih wa bil khalqi, itu tidak bisa, tidak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij, mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena wong lugu rusak. Karena orang lugu itu gimana ya? Seperti Ahmad ditanya, kamu mukminah? Terus dites sama Nabi, aina Allah fa asyarat ila sama, Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan Allah la yakhullu fi makanin, berarti kan masalah itu, karena Allah laisa kamislihi. Saya juga pernah diprotes kiai, kenapa ada istilah senyum, istilah susah, padahal Allah nggak pernah susah. Tak tanya kiai itu, saya kan sering bilang Allah susah, Allah apa, Gus kok gitu, padahal Allah kan tidak pernah. Tak tanya, kamu hafal Quran? Enggak. Ya sudah, baca aja ayat falamma asafun taqamna minhu. Itu doire asafa itu kan asifa ya safu asafan. Diikutkan wazan afala berarti asafa yusifu. Berarti kayak dengan atal. Ya ata yati itianan, kalau ingin wazan afala kan ata yuti ita, sama dengan falamma asafu, mongko sumangsani gawe susah sapa Fir'aun wa kaumu. Nah ini ingsun. Fir'aun mari ribet, mari aku susah. Aku pengiran jadi tandingi. Intaqamna minhum kataku. Akhirnya dia itu bilang, jebule ning Quran yo istilah Allah susah. Iya sembol, aku itu hafal Quran, dadi spontan bahasaku mbok salah mbok ora iku jek ana kembarane Quran. Sampean masih khusyuk ora hafal Quran, akhirnya yo ngene iki kata saya. Akhirnya jebule ilmu itu penting, wis suwe nah ilmu itu penting kata saya. Jadi ini lagi-lagi illa aliman au muta. Jadi saya tuh dapat barokahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati, tapi tadi kalau kadang-kadang melihat mati itu rohah min kulli syarrin. Kita ini meskipun nyun sewu sekarang tidak zina, tidak korupsi, potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa coba? Al-maut. Sehingga Nabi mengajarkan kita itu gampang sekali dalam beragama. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu ilmu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal, semua keluarganya nangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Ila Rabbin Karim, ila Rabbin Rahim. Jadi segampang itu untuk melihat. Nah, tapi kalau kita tidak baca, seakan-akan wah mati ngeri nak mubun rokok, seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak indadoni abdibi. Daripada nganggep neraka masalah atau eleng pangeran kan ini. Lagi-lagi baca. La yamutan ahadukum illa wa yusinuduna billah. Jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan husnudzon sama. Saya tuh masih ingat Gus Yagi pas Bapak gerah itu tak antar ke Karyadi di Semarang. Itu mau kapundhut itu cek guyon. Jong ape mati mbok gawe ning hotel karena di pavilion. Beliau mau kapundhut cek donga khataman Quran, baca sabahat khataman. Terus dong tak khataman Quran, terus serasa nangis, aku husnul khotimah, terus kamu duduk. Terus kok enak maksudnya, santai maksudnya enggak, ya relax aja. Seperti Mbah Mun itu dulu, saya tuh ya aku bela wafati sering ketemu. Ya ada hanya saya, tentu banyak orang sering ketemu beliau. Jawabnya Mbah Mun, Cung, aku nak mati Selasa berarti aku wong alim, nak mati Jumat berarti aku wali. Kok penak kabeh? Saya sebenarnya ingin tanya, nak setu bah tahat nih.
Tapi kok potongannya orang pantas itu. Jadi ketika beliau nyatanya kapundhut Selasa, berarti senang status alim. Artinya orang-orang dulu itu, Imam Ghazali lebih parah lagi. Ya saya yakin ya semua orang Islam mati itu baik. Imam Ghazali lebih parah lagi. Itu beliau kapundhut. Itu orang yang perjalanannya 3 hari itu sudah datang semua. Sore beliau beli kafan. Terus beliau bilang ke adiknya, saya nanti kalau mati yang imami orang ini. Jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini. Dulu udah ada WA-nya Mas Nadim, udah ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan habis sholat subuh, alayya bil kafni, kafan saya bawa sini. Dikasihkan sama adiknya. Ya Allah, ar-ridho bil intiqal ilal malakil. Jadi saya sudah ridho kalau ketemu engkau. Terus kapundhut. Adiknya bingung karena orang yang ditunjuk itu harus 3 hari perjalanan. Ternyata datang semua. Datang semua terus. Kok kenapa engkau datang? Ghazali wis kondo aku ini 3 dina yang lalu. Jadi aku langsung perjalanan. Pamit saja. Lalu kubu sebelah, ini cerita Mas Nadi yang tukang tukaran sama kubu sebelah itu Mas Nadi. Kalau saya ini orang baik, gak suka tukaran Mas Nadi. Masuk orang baik. Yang aku orang baik itu penting cara kitab Al-Minanul Kubra, karena kalau ngaku orang elek berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek, tidak bikin baik. Itu cara pikiran Imam Sa'roni dalam Al-Minanul Kubra. Kamu kan boleh mengatakan saya habis makan, habis minum. Artinya apa? Kamu habis dapat nikmat. Kamu harusnya juga bilang saya habis ngamalkan ilmu, saya habis dapat hidayat. Wong tadi kamu ya sholat subuh, kamu ya baca Quran. Susah opo sing ngakoni tau apik dari Imam Sa'roni gitu. Senengane kok kalau mau bermaksiat berdelok wong wedok. Memangnya Allah mau amalah mbek kowe mau elek tok atau mau amalah apik? Ini rada provokator, tapi ini cerita ilmu, ini cerita ilmu. Makanya saya kenapa tetap hormat Mas Adib, karena provokator meskipun itu asli, enggak karena baca. Kalau ini asli memang suka sombong memang asli. Tapi apapun itu kan tahun yang Mesir, jangan-jangan bacanya itu. Saya baca kitabnya, dia ke makomnya Imam Sa'roni kan orang pernah ziarah. Makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus dulu saya itu nih Gus lagi, bapak itu SK, bapak itu seneng kancanan wong mlete timbang wong sopan. Saya dulu ya SK, bapak itu kancanan wong mlete itu. Suatu saat bapak wafat, si pendereknya bapak yang mlete ini tak kancan, marah tuh orang, mulai terus, tangan bener wong mlete. Jadi kalau tak tanya, mau sarapan bah, wongnya sepuh, oh wis legus, iso kudu sarapan wajib, wis rokok, oh wis. Ternyata dia lebih gampang ngitung nikmat. Kok gak kerja kan? Nah, aku nang masjid di 10.000, kon ngino wong kerja ora usah di 10.000 wis rojo iso mangan iso ngombe. Lha opo ngamul wong liya? Kan kok bener sesuai. Sementara sing sopan kurang ajar. Mbah mun mangan. Terus ngenteni kerja angel kabeh mboten panen men ngenes. Kaya Allah ora tau bar. Akhirnya Bang. Oh, mungkin karena ini Bapak. Jadi akhirnya sesuai wae ora pati. Kancanan wong sopan-sopan. Akhirnya kancanan Mas Nadif kan gitu ceritanya. Ternyata orang sopan ya kacau juga mau eling sisi panen akeh tak tahu, bah panen kata, mboten Gus namung niki, pokoknya meluh terus. Jadi makanya ini kan apa-apa kalau berlebihan itu repot. Seperti saya pernah ditanya, kalau orang Jawa Timur itu hormatnya sama kiai, kalau sama orang biasa itu kurang hormat. Kalau orang Solo itu sopan-sopan, tapi ya sama-sama ada masalah. Kalau ada kultur semuanya sopan, nanti ya hum yukrimuna aliman wa fasikon wa solihan wa tolihan. Soleh, sopan yang berlebihan akhirnya sampai pernah ada seorang kiai latihan. Ini kisah nyata. Wong itu teman saya. Ketemu orang Solo dihormati. Sempat GR, barokahnya ilmu saya dihormati orang itu. Bareng sama orang fasik, orang macam-macam ya dihormati yang sama. Jebule padha wae kan gitu. Artinya gini, kalau akhlak itu benar-benar kelebihan, tapi kalau berlebihan la farqa bainal alim wal jahil wal fasik was soleh wat toleh, karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia, kadang kita ini juga beratnya semua itu ibadullah, semua iyalullah, semua. Jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana setelah mengkaji ilmu, lagi-lagi setelah mengkaji. Nah makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus, karena saya kenalnya Mbah Dola, Mbah Sahal, semua masyayikh ini min haitsul ilm. Karena ilmu ini yang cukup. Islam itu nggak bisa dikawal dengan khusyuk, nggak cukup. Yang bisa mengawal Islam itu hanya ilmu. Sebab itu fa'alam annahu la ilaha. Makanya orang khawarid itu kata Rasulullah syarrul khaliq.
Kenapa orang Khawarij dibenci Nabi? Karena suka khusyuk, suka ibadah tapi tidak suka ilmu. Mereka menyalahkan Ali karena nggak cakap mimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.